Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum mari kita satukan kita berdoa mohon dengan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakanlah kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga ia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai dengan ayat ke-22. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai dengan ayat ke-22. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang disampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah dari Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah yang kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah laku kamu tegar teguh. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya lah harus engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujian dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan kembali. Bapak Ibu Saudara, baik yang bergereja di sini maupun yang mengikuti secara langsung ini, Shalom. Shalom. Merdeka. Merdeka. Sekali lagi merdeka. Merdeka. Harusnya kita hari ini paksa dengan bendera merah putih di sini ya, karena kita boleh merayakan 6 tahun kemerdekaan kita yang ke-78. Mudah-mudahan tahun depan minggu sesudah tanggal 17 kita jadikan sebagai ibadah minggu dan perayaan seluruh kemerdekaan kita. Nah, puji syukur saya lihat yang hadir luar biasa sia-sia, walaupun saya tahu tadi malam ada yang belum subuh ya. Ya, saya juga belum subuh yang kedua-dua ya, tapi saya tidak akan berdua ya. Saya hanya bangun telat, tadi kita bangun telat sampai weekend untuk biasa kita pakai rekaman ibadah, lupa dibawa dan jam. Jadi selamat datang untuk tamu-tamu kita, ada tamu dari Probolinggo ya, pertemuannya pada malam ini ya. Ya, kita boleh datang beribadah, nanti akan diperkenalkan di sini. Jadi saya boleh sedia itu ada Ibu Pendeta Nirma, Gembala dari Pindoli. Kemudian ada Mama Yandre, ada Mama Bella dan anak-anak mereka. Kita beri aplaus oleh
Saudara, saya harus menyinggung tugas politika ya. Tugas politika yang masuk sampai tadi malam, yang berupa teks itu baru ada beberapa, yang video itu masuk baru 2 ya, Indra dan yang lainnya. Yang lain tetap saya tunggu ya. Tidak bisa pakai suap gemblong gitu ya, nggak bisa. Ada bilang kemarin mau suap pakai UI boleh, tapi sebelum makan UI dia hopa dulu. Oke, batas waktunya sampai tanggal 27. Si Uli kemarin bilang sampai tanggal 27 saja Pak. Oke, kita kasih waktu sampai tanggal 27 dan harus masuk semua ya. Jadi semuanya harus masuk supaya itu menjadi proses pembelajaran yang baik ya. Sebab kan juga melewati hal itu. Dan yang lain informasi, puji Tuhan kabar yang kemarin disampaikan bahwa kita hanya beribadah sampai hari ini, tapi ternyata tadi ada pembukaan ibadah dan renovasi jam 8 tadi, yayasan hadir, lalu kemudian ketemu Bros dan beberapa orang. Kita masih bisa beribadah di sini besok, ya. Kita masih bisa beribadah di sini besok dan beberapa minggu ke depan, karena yang akan direnovasi lebih dulu adalah bagian luarnya sampai ke atap-atapnya, dan bila mana nanti bagian dalam ini direnovasi dan kita tidak bisa beribadah di sini, kita diperkenankan beribadah di depan. Ya Allah, Tuhan. Kemarin begitu juga ya, mau kita ibadah. Saya kira Tuhan itu selalu tahu apa kebutuhan kita, permohonan kita, dan karena itu jangan berhenti untuk beribadah ya, selalu ada jalan yang Tuhan berikan. Selanjutnya selamat datang kepada anak Butet ya. 2 bulan dia meninggalkan kita ya karena praktek dan pengertian. Sekarang dia boleh hadir. Saya bilang cepat pulang. Sudah menanti sekretaris panitia rapat MPR PGIW ya. Jadi saya bilang hari ini kau tidak boleh kemana-mana. Duduk diam dalam gereja. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kami menikah tahun 98, lalu kemudian ada seorang bapak datang. Memang sengaja mencari kami, rupanya dia orang Batak ya, pemilih dari Ibu Anda. Terus dia bilang begini, Pak Pendeta, saya itu sudah 30 tahun di sini, tapi di luar Palu jauh, 30 km ya. Tapi selama 30 tahun, jadi sampai waktu dia datang itu dia udah 30 tahun ada di wilayah Palu. Jadi selama 30 tahun dia tidak pernah beribadah. 30 meter dia tempuh kadang jalan kaki, karena beberapa tahun yang lalu itu kan belum banyak transportasi seperti sekarang. Dia berjalan kaki begitu ya. Kadang dia naik angkot, tapi seringnya dia jalan kaki 30 tahun. Tidak pernah jarak 30 km. Jadi saya kira ini satu sikap dan komitmen iman. Saya tanya layak, sampai begitu bersemangat. Dia bilang, hidup saya diberkati oleh Tuhan, dan hidup yang diberkati adalah melalui Tuhan. Saya langsung bilang dalam hati, sedangkan dia cuma biasa komitmen beribadah yang tinggi. Memang hidup kita diberkati oleh Tuhan bukan melalui pekerjaan, bukan melalui karya-karya terbaik, bukan melalui ibadahmu, melalui pelayananmu. Makanya hari ini kita bicara soal beribadah sebagai wujud kerinduan kita kepada Tuhan. Jadi apakah ibadah itu? Saya mau tanya dulu ya. Tapi sama yang ulang tahun saya mau tanya. Ya, yang ulang tahun di sini saya lihat tanggal 15 Agustus lalu ada apa? Sekolah minggu. Geri ada kedatang ya. Ada yang ulang tahun saya lihat tanggal Elji masih sekolah minggu ya. Ada Oma Rosmiko Sondo ya. Oma, apa itu ibadah menurut Oma? Ya. Kalau kita hari ini mau berbicara mengenai ibadah, nah sekarang apakah ibadah itu menurut saudara, menurut Oma? Boleh kasih pendapat Oma? Kasih mic ya. Iya, kasih mic ya. Supaya dengar suara Oma di live stream kita.
Menurut saya ibadah itu adalah penyerahan kita kepada Tuhan selama kita masih menjalani kehidupan ini. Oh, luar biasa. Saya ingin jawaban dari pengalaman Pak ya. Oke, satu lagi ya, yang ulang tahun hari ini satu lagi ya. Pas hari ini ulang tahun ya. Ya, saudara kita, Komang Agustan Tonika. Ini Komang, menurut Komang, apakah ibadah itu? Ah, silakan dijawab ya. Menurut saya ibadah itu adalah sesuatu yang berkenan di mata Tuhan, baik itu dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terima kasih ya buat Komang, juga buat Komang ya, Tuhan berkati. Dan jawaban hari ini dicatat oleh Tuhan ya. Ya, semoga kado yang Tuhan berikan luar biasa buat Komang dan buat Komang untuk semua yang berulang tahun. Saudara-saudara, pembacaan hari ini latar belakangnya adalah persiapan perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Tetapi sebelumnya, lalu Tuhan mempersiapkan Musa dan bangsa Israel dengan mengatakan pada ayatnya yang ke-12 tadi, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan kepadamu? Apakah yang dimaui Tuhan kepadamu? Selain takut akan Tuhan, hidup menurut jalannya, lalu mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, lalu kemudian berpegang pada segala perintahnya. Jadi selain itu, ya artinya hal-hal tadi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan orang-orang Israel, dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yaitu adalah hidup menurut jalan Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Tuhan. Yang berikut adalah beribadah dengan hati, dengan jiwa, bahkan juga berpegang pada segala perintahnya. Jadi selain itu apa lagi? Jadi rupanya ada hal lain yang penting yang harus dipenuhi dalam kaitan dengan kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Nah, tetapi sebelum sampai kepada poin itu, yang lain itu, maka Tuhan berkata Tuhan itu adalah, Musa berkata Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia memiliki bumi, bahkan dia mengatasi segala langit dan dialah yang mempunyai segala isi bumi. Dia berkuasa dan masuk pada poin yang diminta, karena itu sunatlah hatimu, jangan tegak tengkuk. Sunat hati artinya memotong bagian kotor. Jadi kalau di tradisi, bukan tradisi ya, ajaran Muslim itu sunat. Di Toraja juga, walaupun bukan Muslim, mereka di sana juga melakukan sunat ya bagi anak-anak yang sudah akil balik, biasanya disunat. Sunat dalam penjelasan umum dari sisi kesehatan adalah memotong bagian itu, ya, memotong bagian itu ya. Gak usah dijelaskan, tahu lah ya, yang ada kotornya. Tujuannya adalah supaya sehat, dan orang-orang yang bilang kalau orang disunat biasa pertumbuhan anak lebih bagus ya, lebih sehat. Sunat hati adalah sunat motong yang kotor-kotor dalam hati, dan ini problem kita bersama. Banyak hal yang kotor dalam hati kita ya, suka marah-marah, suka gosip, kejengkelan semua ya, dan lain-lain sebagainya. Oh banyak ya. Kira-kira kalau kita mau disebut yang kotor-kotor dalam hati, Yusuf, apa lagi? Selain marah-marah, ya, Yusuf, apa? Cemburu. Emang Yusuf cemburu sama siapa? Oh itu kemarin begitu ya. Yusuf ya, jangan kira Yusuf ya. Kalau Mama Ayah, apa lagi yang kotor-kotor yang harus dibersihkan dari hati kita? Ya. Kepahitan, apa pahit ya? Itu juga berbahaya ya. Ada di sini yang punya akar pahit. Ya, akar pahit itu berbahaya. Akar pahit itu berbahaya karena akar pahit itu, kata beberapa orang yang pernah mengalami dampaknya, dan itu benar-benar takut ya. Dia berdampak kepada asam lambung. Asam lambung itu naik ya. Asam lambung itu dampaknya banyak.
bisa ke hati, bisa ke ginjal, bisa ke jantung, bisa ke paru-paru, bisa ke mata, bisa ke kepala. Tante Sid, ya, tempat kita beribadah, dia dulu mengalami asam lambung yang hebat. Dia ke mata, makanya dia agak rapuh matanya. Dari sejak itu dia tidak bisa bawa kendaraan lagi. Oh, saya kira ini akan baik cuma sakit hati begitu, ternyata tidak. Sakit yang lain-lain. Di sini ada yang sudah mulai asam lambung bahaya ya. Benar ini kalau saya bilang asam lambung bahaya ini ya. Jangan suka sakit hati ya. Biasa makan sudah lewat ya. Makan itu kecil. Saudara-saudara, itu dipotong. Karena ternyata berbahaya. Mau baik pun ibadah kita, bukan ini apa lagi senyum ya, sebentar lagi sakit hati ya. Saya di rumah dia nyanyi lagu begini. Si kopi itu sudah apa? Ya Buddha emamimo. Ternyata waktu saya nonton video dan pergi ke saya, pemuda yang nyanyi begini. Anen malaimo butet doa. Jangan sampai itu merusakkan. Karena penting sekali kita membahas soal ini, penting sekali, ya. Jadi saudara-saudara, walaupun ibadah kita bagus, kita melayani bagus, kalau yang kotor-kotor di hati masih ada, itu tidak akan membuat ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Jangan tegar tengkuk itu keras kepala. Ya. Orang Israel itu dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Sudah dikasih tahu begini, tapi dia tetap keras hati, tidak mau melakukan. Jangan tegar tengkuk ya, tapi sampai saat ini saya lihat orang di Kemang Gloria tidak ada yang tegar tengkuk ya. Ya, kalau Pak yang Manobe sudah nanya, ada orang itu di sini, ya, pakai baju apa? Kalau yang Manobe kan sudah nanya begitu ya, pakai baju apa? Duduk di sebelah mana? Wah, sampai ditanya begitu bahaya. Nah, saudara-saudara, itu poin pertama yang dimaui Tuhan. Selain hal-hal yang tadi, kemudian ada yang berikutnya. Setelah poin tadi Tuhan mengatakan Tuhan adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, dan seterusnya. Saya mau menjelaskan sedikit saudara. Kalau ada kata-kata Allah, ada kata-kata Tuhan, memang dari segi etimologi ada penjelasannya yang panjang. Namun saya mau memberikan ringkasannya begini. Ketika kata Allah disebutkan, lalu kemudian selanjutnya disertai kata Tuhan, maka ada pengertian yang perlu kita pahami. Kata Allah menggambarkan bahwa Tuhan Allah itu Maha Kuasa memelihara kehidupan kita, baik orang Israel maupun kita. Kata Tuhan menunjukkan penuntunan Tuhan yang jelas sampai ke tujuan akhir, dan itu dinyatakan dalam Yesus Kristus. Jadi Allah yang penyerta hebat itu sekaligus juga Tuhan yang menuntun amat sangat itu. Lalu kemudian meminta kepada kita, biarlah kamu takut akan Tuhan, beribadah dan berpaut padanya. Ya, beribadah dan berpaut padanya. Saudara-saudara, lalu yang menjadi penting dalam ibadah kita apa? Lalu yang menjadi penting apa? Lagu-lagu? Bukan. Khotbah? Bukan. Ya, lalu kemudian segala suasana? Bukan. Lagu bisa nonton di TV, bisa nonton di YouTube. Khotbah bisa nonton di YouTube, di TikTok, khotbah orang terkenal. Misalnya, orang terkenal siapa kemarin yang kita sebut? Ada Pak Gilbert Mungindo. Siapa lagi? Hah? Siapa? Mel atau siapa tadi? Ya? Oh, Niko Notora Harjo maksudnya dia. Ada dulu Pak Pariaji, ada Pak Konrad Suki, siapa lagi yang terkenal? Ya? Ada Stephen Tommy mau datang ke Kendera. Cuma saya ingin begitu. Pak Stephen Tommy buat KKR pembangunan apa?
kebaktian, penginjilan, pekabaran atau pemberitaan Injil nasional. Dia pakai pamfletnya GNII, sementara penanggung jawabnya GKST, pelaksananya pendeta ketuanya pendeta klasis Pemono Utara dan seluruh pendeta di klasis Pemono Utara. Saya bilang, kok kita dikatakan sama gereja kecil? Ya kan? Bukan mau bicara soal pelayanannya boleh tidak boleh. Harusnya itu acara GKST mengundang Pastor Gentong menjadi pembicara tamu. Ini Pastor Gentong datang dengan seluruh atributnya. Ketika yang menjadi pelaksana, saya belum terbalik, tidak tahu dan bagaimana kalau GKST ini. Harus tetap dicermati, dikritisi begitu secara organisasi dan prosedural. Bukan soal isinya ya. Nah, dari Pastor Gentong salah satunya. Lalu siapa lagi? Siapa lagi membuat bayangan yang hebatnya? Siapa? Dewi Basir, ada lagi Billy Mantova, siapa lagi? PDJ, ya? PDJ, siapa PDJ Pak? PDJ. Ya sudah, kalau sampai ke PDJ selesai. Saudara-saudara, itu bisa dinonton, tapi bukan itu tujuan kita beribadah. Bukan ibadahnya, bukan lagu-lagunya, bukan khotbahnya, bukan. Karena kalau ini yang jadi tujuan kita, nonton aja di YouTube, nonton aja di TV, dengar aja lagu-lagu. Bukan itu. Tapi apa tujuan daripada ibadah ini? Tujuannya adalah supaya kita berbau kepada Tuhan. Makanya kita menerobos segala macam, kemudian menyisihkan kepentingan-kepentingan yang lain. Tidak ada yang bilang, oh di laut rasanya demi kabel. Tidak ada yang bilang terlalu jauh untuk kabel seperti dia. Karena saya rindu Tuhan. Saya mau terpaut kepada Tuhan. Karena dialah pokok puji-pujian kita. Akulah pokok anggur yang benar. Barang siapa melekat padaku, dia akan berbuah banyak. Tapi siapa yang tidak melekat padaku, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan apa-apa. Makanya soal berkat itu bukan soal pekerjaanmu, bukan soal karirmu, bukan soal apa yang terbaik yang kau lakukan, tapi soal ibadah. Apakah engkau mendekat kepada Tuhan? Ada kan? Jadi ini harus dilihat baik-baik, ya. Sehingga mau kemanapun kita pergi, tidak ada alasan untuk tidak beribadah, ya. Dan kalau bisa beribadah itu di gereja. Memang dulu kita boleh beribadah di rumah karena pandemi. Mengapa harus beribadah bersama-sama? Saya mau menjelaskan beberapa aspek. Yang pertama, saudara, kita beribadah itu adalah untuk menerima karunia Tuhan dalam bentuk persekutuan. Menerima karunia Tuhan, dan karunia Tuhan yang paling puncak adalah engkau dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Otakan, ini operator film sistem yang bagus, ya. Jadi kalau begini saya sempat sama pembuat pasar, ya. Jadi perhatikan saya punya main. Saudara-saudara, yang pertama prinsip yang harus kita ingat dalam kaitan dengan ibadah adalah kita beribadah karena kita memperoleh anugerah keselamatan. Yang kedua, kita beribadah untuk menyatakan pertobatan kita bersama-sama. Jadi bergereja itu bukan sesuatu yang individual, kita bertobat bersama-sama. Makanya kalau di KKR itu enak sekali kalau soal pertobatan, ya. Ya, kalau sudah mulai hilang KKR berdiri, bagaimana? Ya, masuk masuk dua terus masuk dengan hati tulus
Kan saya sudah bilang minggu lalu, kenapa itu gereja GBI di mana itu Central Park lantai 8, akhirnya saya cari tahu lantai 8. Dorang beli amplop 10 miliar. Saya bilang sama Pak Rudi, Pak sekarang bilang, Pak, bicara pelayanan jangan mulai dengan uang, mulai dengan komitmen. Yang kedua, pikirkan Pak, pelayanan kita untuk siapa generasi muda. Makanya mereka buat hidup. Ya, mudah-mudahan nanti di sidang sinode istimewa bulan April, ya rencana terus Pak Jamin yang akan menghadiri September. Nah, rencana mereka menghadiri, mudah-mudahan ada perubahan kata gereja. Saya menunjukkan di KST punya kata gereja persekutuan. Ya, persekutuan. Pikirkan anak muda Pak, kata Pak Rudi. Sebab mereka lah yang sekarang ini, apalagi kita punya bonus demografi ya, sampai 2045 menuju tahun emas, kita itu punya bonus demografi ya. Itu para pengamat sosial menyampaikan. Pikirkan mereka, begitu kalau kepada mereka. Nah kalau kita kan, kita masuk dalam satu pengakuan dosa, Bapak Ibu Saudara tidak kena. Memang kalau diikuti pelan-pelan bagus juga. Makanya kita ubah sedikit formulasinya. Kita masuk dalam satu pengakuan dosa. Sebelum pengakuan dosa bersama, diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengakui dosa yang pribadi. Musikan Tuhan. Dan itu baru kenal. Itu baru kenal. Itu di sini ya, saya tidak tahu nanti kita diprotes di GKS musik-musik sebelum. Tapi itu dalam rangka menyentuh, membawa suasana. Memang harus mengakui dosa seperti itu dalam bla bla bla. Selesai, baca dan tidak ada apa-apa yang kita dapat. Jadi saudara, kita datang beribadah untuk bertobat. Yang pertama tadi menerima keselamatan, yang kedua kita datang untuk bertobat, yang ketiga kita datang untuk mendahulukan hidup kita sebagai orang yang beriman. Makanya ada pengakuan iman di sini. Ya, yang berikut saudara, kita datang untuk memuji-muji Tuhan. Lagu-lagu kita itu selalu mewarnai ibadah. Ya, lagu KJ, PKJ, NKB, Gita Bakti, lagu persekutuan, semua pakai saja. Sekarang banyak orang yang mengatakan, lagu itu tidak bagus. Semua lagu bagus, asal dengan bunyinya ini harus sungguh-sungguh, begitu ya. Semua lagu bagus ya. Kemarin saya dengan PDP di lagu ya, trio kan tidak ada apa indah personilnya ya. Lagunya apa yang diusulkan ya, manggillah dengan doa, ya kan? Saya coba dengan Pak Jenny bagus sekali, ya kan? Pak Jenny suara ya, saya seperti bawah. Menurut kami berdua bagus ya. Menurut mereka di sampai mereka, apa itu suara tidak jelas ya? Ya, mencoba berdua di sini Pak Jenny. Saya mengatakan Pak Jenny punya suara yang gak saya coba. Saudara-saudara, kita memuji Tuhan. Yang berikut kita datang dalam ibadah minggu untuk membawa pergumulan dunia. Kita bukan makhluk egois, kita bukan makhluk individualistik. Kita membawa seluruh pergumulan dunia, maka itu kita punya doa syafaat. Ya, kita punya doa syafaat ya. Saya beberapa kali doa syafaat, mohon maaf. Saya buka mata sedikit begini. Ya kan? Tapi dulu waktu saya mulai buka mata jiliat ya. Tahu kok pinggir berdoa tadi begitu. Dari situ saya tidak berani lagi, maka kalau mau berdoa saya lihat dulu apa tidak ada di depan atau tidak ya. Tapi seringkali saya sengaja ya buka mata begini ya. Berdoa, Tuhan kami memuji namamu, saya buka mata. Oh, ada yang mengingat. Ada yang suka angkut dia di malam ya. Ada yang langsung HP ya. Ada yang HP. Cuma yang saya heran, banyak juga yang keluar. Saya bilang, kenapa sih kamu kalau selalu doa syafaat keluar pipis pakai hati-hati jangan sampai doa syafaat merangsang pipisnya ya. Masa nanti doa syafaat kalau dia mau pipis begitu, jangan ya. Jangan. Ada di sini yang suka, ada di sini yang begitu baju warna apa ya, gimana dia duduk begitu ya. Saudara-saudara, selain itu sekarang kita beribadah ya. Kita beribadah untuk kemudian memperoleh hikmat dari Tuhan. Makanya di teknik homiletika kemarin selalu saya tekankan,
Yang mau dibicarakan bukan diri kita. Ya, boleh ada cerita tapi tidak boleh banyak porsinya, terutama firman Tuhan yang harus dijaga. Harus dijaga. Nah, dan yang terakhir saudara, kita datang beribadah untuk kemudian kita pulang bersaksi. Apa yang mau kita saksikan bukan cuma sekedar firman Tuhan yang kita dengar, melainkan perbuatan baik yang harus kita tunjukkan kepada dunia ini. Saya lihat banyak gereja-gereja yang muncul lalu kemudian membludak pengunjungnya, tapi sementara saja. Namun gereja-gereja kecil, ketika dia memperbanyak kesaksiannya melalui pertolongan, melalui bantuan, melalui aksi sosial, ini gereja lama. Ini gereja eksis terus menerus. Dan banyak orang yang pergi ke gereja-gereja besar lalu kembali, karena mereka tidak menemukan bagian paling inti dari hidup beriman dan beribadah, yaitu bagaimana kita mau bersaksikan bukan saja tentang Tuhan, tapi juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya jangan berhenti bantu orang ya, jangan berhenti untuk menolong. Ya, kita memang kecil, tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat yang besar. Salah satu yang mau kita lakukan adalah kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan sidang atau rapat MBR. Ini tinggal beberapa bulan lagi ya. Sebab begini sebenarnya ya, ini sudah Agustus, September, Oktober, November. Tinggal 2 bulan. Praktisnya tinggal 2 bulan kita mencari dana. Dana yang kita mencari 200. Mari kita konsentrasi. Nanti akan ada peluncuran kupon ya, minggu depan kupon berhadiah ya, DP hadiah mobil. DP hadiah mobil bukan sepeda saja ya. Kita mulai dari sepeda dulu ya. Ya, sepeda ini, sepeda ini tidak. Makanya siapkan nanti ada sepeda yang bagus, lalu ada tes dan lain sebagainya. Kita kecil ya. Waktu dulu saya ulangi lagi, waktu dulu kita diminta, saya tanya, kita ini bagus untuk campur dalam hati saya bilang. Tapi Pak, kirim aja surat, nanti saya bahas dengan majelis. Ketika dibahas di majelis, secara keseluruhan majelis bilang ya kalau memang dipercaya, ayo kita kerjakan. Oh luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan semua kegiatan. Kalau ada basar, ambil semua basar ya. Jangan ada basar yang tersisa. Nanti ada mungkin yang lain yang dilakukan sebagai aksi penggalangan dana. Oh proposal, so terima proposal di sini. Boleh tunjuk tangan yang terima proposal? Ya, boleh tunjuk tangan. Yang terima proposal masih sedikit. Kita mau dapat apa? Boleh. Yang mau terima proposal. Tadi yang sudah terima, berapa orang coba tunjuk tangan sini? Ya, sama saya ini ada beberapa yang akan saya bagi ya. Yang mau terima proposal, boleh tunjuk tangan? Yang mau terima proposal, yang mau? Ya, tidak ada lagi yang mau. 200 juta Bapak Ibu Saudara. Oke. Walaupun malu-malu ada tangan di sini, tapi saya yakin semuanya akan indah pada waktu. Saudara-saudara, tidak usah di tempat beribadah. Kalau Tuhan suruh kita di sini, disitulah kita akan diproses untuk menjadi sesuatu yang indah. Bagaimana kita diproses Tuhan dan bagaimana hasilnya, saya tidak tahu. Tapi mari kita berjalan bersama, beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kita di sini. Buka pintu hati untuk kita bersekutu bersama-sama. GKSD Gloria akan menjadi tempat di mana orang akan datang, lalu kemudian akan pergi. Orang akan datang ke sini, lalu pergi berlayar kayak pejabat ya. Lalu siapa lagi yang akan berlayar? Ya. Jadi itulah prosesnya. Semoga Tuhan memberkati seluruh ibadah-ibadah kita yang kita wujudkan dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selamanya. Ada amin. Tuhan memberkati kita.